Sebuah gereja dibeli oleh Yayasan At-Tauhid dan akan dikonversi menjadi masjid bernama Isa Al-Masih. Ya, ini statement dari teman-teman mualaf kita yang terlalu pede ya, makam puji. Iya, teman-teman tahu bahwa gereja ini dibeli karena ya dengan cara tipu-tipu. Jadi kita bisa tahu bahwa ya siapa sebenarnya Bapa dari si penipu ini. Seperti kata Tuhan Yesus buat kita semua. Dari buahnya lah kita dapat mengenal orang itu dengan perbuatannya. Dengan cara menipu, para mualaf ini membeli sebuah gereja yang memang tidak dipakai lagi dan semua umatnya katanya mualaf, padahal semuanya berita bohong. Ya karena terlanjur berbohong, akhirnya mereka malu sendiri ketika video ini diklarifikasi oleh Mas Didit Yuli dalam video klarifikasinya. Teman-teman nanti bisa cek sendiri di channelnya Mas Didit Yuli. Di sana teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas terkait kebohongan yang dilakukan oleh para mualaf dalam membeli gereja ini. Oke teman-teman, mari kita saksikan video kebohongan mereka dan makan puji dari mereka ini. Berita yang sangat menggembirakan sekali bahwasanya Yayasan At-Tauhid berhasil membeli sebuah gereja dan gereja ini akan kita jadikan masjid. Gereja ini terletak di Klaten. Iya, apakah gereja ini dibeli dengan cara yang benar? Teman-teman, mari kita saksikan video klarifikasi dari Mas Didit Yuli berikut ini untuk mengklarifikasi semua kebohongan dari para mualaf ini. Berikut videonya buat teman-teman sekalian, selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Sudah banyak gereja-gereja lain juga yang menawar, namun belum ada kesepakatan. Nah, datanglah seorang yang bernama Matias. Nah, siapa Matias ini? Nanti ada di grup Bamak siapa Matias ini ya. Nanti saya bacakan dari grup Bamak di sana. Nah, datanglah seorang Matias katanya yang mengaku dari Katolik dan akan dipakai Katolik gedung ini. Karena KTP-nya Katolik, maka pihak gereja tidak punya pikiran macam-macam atau pikiran negatif lah. Percaya kalau ini dari Katolik tanpa cek and recheck siapa orang ini. Jadi dijualah kepada orang ini dan dengan kesepakatan harga dan akhirnya mereka deal dengan harga itu dibeli. Yang menarik di grup Bamak ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan bahwa si Matias ini adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Yohanes Kristanto alias Pak Yo. Jadi orangnya mengatakan demikian. Ini orang yang mau beli gereja Pak Teddy. Ini orang yang sama yang menipu dan bawa lari motor saya. Namanya bukan Matias tapi Yohanes Kristanto. Jadi menurut Bapak ini, orang yang bernama Matias ini adalah orang yang sama dengan Pak Yo. Kalau Bapak Ibu masih ingat di video saya yang ini, jadi orang ini, Pak Yo ini mengaku sebagai mantan pendeta dari YHS dan GPPS, pernah sekolah di Harvest. Nah, ketika saya klarifikasi di Harvest itu, Bapak ini ketika diwawancara kerjaannya adalah tukang jual beli motor atau mobil. Nah, barulah terkuak di sini bahwa Pak Yo ini pernah menipu orang di sana, membawa lari motornya. Walah, penipu toh ya. Gitu aja ngakunya pendeta dari YHS dan juga GPPS. Padahal setelah klarifikasi, saya klarifikasi dari YHS dan GPPS, tidak pernah ada nama pendeta yang namanya Yohanes Kristanto. Hanya pelayan biasa. Ingat ya, hanya pelayan biasa. Nah, kemudian untuk mengetahui apakah gereja ini jemaatnya mualaf semua, mari kita lihat. Ini juga dari BPD, daerah sana ya Pak, pokoknya daerah sana ya. Dia ada salah satu
anggota yang mengatakan begini, waktu ditanya, betul apakah benar satu gereja dimualafkan? Jawabannya gini, tidak, karena jemaat bisa ibadah online, maka jemaat digabung dengan induknya, kata pengelola Pak Daud. Ingat itu ya. Fakta bahwa gereja ini dijual benar, tapi dengan cara menipu tadi itu, yang menyuruh orang yang katanya mau dipakai Katolik karena KTP-nya Katolik, namanya juga Katolik, tetapi ternyata suruhan Hani Kristanto untuk dijadikan masjid. Nah, itu Maksud hati memelu gunung, apa daya tangan tak sampai. Itulah pepatah yang cocok buat para mualaf bodoh ini. Maksud hati membohongi publik, akhirnya terbongkar juga kebohongan mereka. Buat para mualaf, ingat, Tuhan kami bukan Tuhan yang tuli dan Tuhan yang buta. Dia akan membalas, membongkar semua kebohongan-kebohongan kalian. Buat teman-teman yang Kristen, Tuhan Yesus Kristus memberkati, dan teruslah kuat di dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.